Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 920 billion dollar atau naik sekitar 0,28%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.200-an, Ethereum 1.304, BNB 271, XRP 0,47, Cardano 0,36, Solana 30, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,058 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, walaupun ada satu atau dua yang merah. Walaupun kenaikannya juga nggak terlalu signifikan, guys, hanya kurang lebih 0,9% hingga kurang lebih 1%. Pergerakan yang cukup signifikan hanya terjadi di XRP dengan penurunan 3,02% ke 0,47 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk hari ini kita bakalan ngelihat kira-kira untuk para traders di luar itu gimana sih gitu ya opini sekarang terhadap keadaan market yang tersideways sudah selama berbulan-bulan guys. Dan pertama dari Titan of Crypto. Dia menyatakan di sini adalah Bitcoin Super Cycle dan ada 3 indikator yang dia pakai di sini. Ini adalah 1 year MA times 2 atau ini adalah moving average 1 tahunan dikali 2. Kemudian ada 2 year MA dan juga ada 137 day MA. Jadi ini ada 3 MA yang dia gabungkan sekaligus dan dia membuat satu indikator yang bisa menunjukkan di mana sih kira-kira keadaan market sekarang. Dan dia mengatakan di beberapa cycle sebelumnya, setiap kali kita membuat sebuah bear market itu ada 3 fase guys, yaitu adalah fase expansion gitu ya, atau pelebaran antara jarak MA 1 tahunan dikali 2 dengan MA 2 tahunan di sini, yang warna biru dengan yang warna merah pada intinya. Kemudian di fase kedua kita akan masuk ke fase contraction, artinya mengecil jarak antara garis MA merah ini dengan yang biru. Nah, pada saat ini biasanya kita akan menemukan bottom bear market, guys. Dan di tahun 2015 memang hal ini terjadi ya, ketika kita melihat ada kontraksi yang terjadi antara MA 1 tahunan dikali 2 dengan 2 tahunan, itu kita mendapatkan sudah area bottom bear market. Nah, di cycle terakhir juga sama, di tahun 2018-2019 kita melihat adanya 2 fase itu. Pertama ada expansion atau pelebaran antara jarak MA yang warna merah dan juga biru di sini, diikuti oleh kontraksi atau dia mengecil, dan pada saat dia berkontraksi itu biasanya adalah sudah saat-saat yang mendekati area bottom bear market. Dan ini terbukti juga sama, di mana kita melihat ada kontraksi di sini juga kontraksi, dan pada saat itu kita sudah dekat dengan area bottom bear market. Nah, kali ini di cycle kali ini kita juga mendapatkan hal yang sama. Pada intinya yang pertama dilakukan adalah kita mendapatkan ada expansion gitu ya di MA merah dan juga biru di sini, diikuti oleh contraction setiap kali kita masuk ke bear market, dan kita melihat sudah kontraksinya terlihat cukup dekat di sini guys. Nah, pertanyaannya apakah kita kali ini sudah berada di fase kedua di sini, di mana setiap kali di fase 2 ini ditandai bottom bear market dan kita bakalan mengalami lagi rally yang ditunjukkan di indikator ketiga di sini. Oke, jadi kita menurut si Titan of Crypto harusnya kita udah udah melewati yang pertama gitu ya, yang kedua juga udah dilewatin, atau ini masih tanda tanya guys. Pertanyaannya apakah ini adalah yang kedua atau kita masih akan drop lebih jauh lagi sebelum pada akhirnya kita menyentuh bottom bear market. Tentunya ini masih menjadi argumen gitu ya. Tidak akan ada orang yang mampu memastikan guys bahwa kita sudah berada di bottom gitu ya. Tapi tentunya semuanya boleh aja melakukan analisa dan memprediksi kira-kira kita bakalan ketemu bottom bear marketnya itu sebelah mana. Dan saya masih pengen cek sentimen sebenarnya dari kalian-kalian ini. Menurut kalian apakah chance-nya kita sudah ketemu dengan bottom di sekitaran 17.600-an kemarin, ataukah kita masih jauh dari yang namanya bottom, ataukah menurut kalian kita masih akan drop lagi tapi tidak akan jauh lagi? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan yang kedua juga, ini juga kembali adalah sebuah fractal pattern. Ini disampaikan oleh Matthew Hyland. Tapi kali ini dia sedikit
berbeda ya dengan analisa yang pertama. Kalau yang pertama itu dia cenderung lebih mengarah dan pengen mengatakan bahwa sepertinya kita sudah ketemu dengan bottom bear market. Tapi kalau misalnya dari Matthew Hyland sendiri, dia menyatakan ini sesuai dengan, kalau misalnya kita berbicara dari perspektif indikator RSI-nya, menurut dia terjadi kesamaan dengan dari yang sekarang itu dengan yang terjadi di tahun 2018 kemarin. Dimana pada saat itu juga tentunya kita mengetahui ketika kita berada di bear market, kita melalui sebuah fase di mana sampai 1 tahunan kurang lebih gitu ya, kita itu berada dalam keadaan sideways di sini. Oke, dan kita pada akhirnya mampu untuk breakdown dari sebuah ascending triangle di sini, oke, diikuti juga oleh sebuah breakdown dari indikator RSI yang membentuk trendline di sini, dan pada akhirnya kita membentuk fase kapitulasi. Ini bukan setahun ya guys, sorry, dari Juni sampai Oktober. Nah, 2022 kita juga sepertinya mengulangi hal yang sama gitu ya. Kita membentuk juga semacam ascending triangle gitu ya. Diikuti juga oleh perhitungan waktu yang sama dari Juni sampai Oktober. Kita juga udah berada di ujung ascending triangle-nya kalau memang ascending triangle ini valid. Dan juga kita melihat adanya trendline yang tercipta di indikator RSI. Dan berita buruknya adalah kita sepertinya sudah sedikit breakdown dari trendline tersebut, guys. Oke, jadi ada dua perspektif di sini. Yang satunya beranggapan bahwa kita masih akan mendapatkan satu fase kapitulasi akhir. Dan menurut saya pribadi ya, kalau saya pribadi ngelihat keadaan market dan juga saya cek sentimen di media sosial sekarang, rata-rata memang beranggapan bahwa kita masih akan mendapatkan satu lagi fase kapitulasi akhir. Oke, sudah hampir semuanya. Rata-rata beranggapan bahwa kita minimal akan drop lagi ke 16, ada yang bilang ke 13, 12. Pada intinya kita belum ketemu dengan bottomnya dan kita bakalan membuat lagi satu kali drop. Oke, tapi pertanyaannya apakah akan dikasih atau enggak? Ya kita mungkin baru bisa tahu jawabannya ketika kita sudah berada di bull market baru gitu ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini adalah berita menarik saja dari Kanye West gitu ya. Mungkin kalian juga kenal siapa Kanye West, salah satu rapper terkenal di Amerika Serikat, dan dia memakai topi yang bertuliskan Satoshi Nakamoto. Gitu ya, seperti yang kalian tahu ya, Satoshi Nakamoto ini nggak ada yang tahu persis siapa dia, apakah dia adalah perseorangan atau sebuah grup, kita nggak ada yang tahu, tapi pada intinya mereka lah yang membuat Bitcoin gitu. Dan ini dia lakukan karena Kanye West itu kemarin bermasalah dengan JP Morgan, salah satu bank yang dia pakai. Seingat saya dia taruh sekitar 140 juta dolar di dalam JP Morgan, dan katanya si Kanye West, walaupun saya taruh cukup banyak uang di sana, tapi saya tidak di trade secara baik gitu. Pelayanannya kurang. Dan malah si Kanye West ini diblok gitu guys. Oke, dan dikeluarkan. Dan pada akhirnya Kanye West ini belum dikonfirmasi ya, tapi kalau misalnya kita lihat dari toppingnya sendiri, mungkin dia bakalan beralih ke kripto gitu kan. Toppingnya saja sudah ada tulisan Satoshi Nakamoto, walaupun mungkin nggak semua asetnya tiba-tiba di-convert ke kripto ya, tapi mungkin at least dia sekarang mulai merasa oke, ini sepertinya saya perlu ada sedikit diversifikasi gitu ya, nggak semuanya saya taruh di bank, mungkin saya sebagian bisa saya convert ke dalam cryptocurrency gitu ya. Jadi kalau ada influencer-influencer besar seperti dia yang mulai mengkampanyekan gitu ya menggunakan cryptocurrency, ini tentunya juga adalah berita baik gitu ya untuk kita semua yang merupakan investor retail, karena dengan adanya hal seperti ini tentunya exposure terhadap cryptocurrency nanti akan semakin besar gitu ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan untuk hari ini. Kalau ini mungkin cuma meme doang ya, every single time gitu ya, atau setiap kali kita mendapati hal yang sama terjadi dari setiap cycle ke cycle. Setiap kali kita menyentuh area all time high, itu biasanya orang-orang beranggapan atau menyesal, mereka rata-rata menyesal. Kenapa? Mereka pengennya tuh, kenapa saya nggak beli kemarin ya, waktu harganya masih murah banget, masih di bear market. Kenapa udah di all time high sekarang, saya mau beli juga uangnya nggak cukup gitu ya. Dan mereka hanya bisa meratapi gitu. Dan kadang-kadang kalau mereka misalnya FOMO, mereka malah belinya di all time high. Tetapi ketika harganya dikasih sudah sesuai dengan keinginannya gitu, dikasih diskon besar-besaran 60%, 70%, diskon bahkan 80%, atau altcoin kesayangan kalian bahkan sebagian ada yang 90-99%. Pada saat itu justru mereka-mereka yang dulunya ngomong bahwa coba saya beli dari dulu gitu ya, malah sekarang nggak mau beli lagi waktu dikasih harga murah gitu.
Jadi itu adalah sebuah mindset yang agak menurut saya aneh gitu. Dan kalian harus aware kalau misalnya kalian termasuk salah satunya. Jangan sampai kalian menyalahi mindset yang paling basic gitu guys. Buying low, selling high. Oke, sekali lagi jangan sampai kalian terjebak untuk gitu ya, mendebak-debak dan pengen rakus banget, pengen belinya cuma persis di area bottom bear marketnya. Kalian nggak bakalan tahu masalahnya guys di sebelah mana. Jadi pada intinya yang paling aman seperti apa? Ya mungkin melakukan dollar cost averaging. Oke, dan tentunya yang paling penting juga selain kalian bisa melakukan dollar cost averaging adalah pakailah uang dingin ya guys. Jangan sampai uang yang pengen kalian pakai untuk kebutuhan sehari-hari kalian investasikan ketika kita berada di bear market, karena tentunya kita nggak tahu juga bear marketnya selesainya kapan gitu ya. Jadi kalau misalnya uangnya kalian taruh sekarang dan misalnya amit-amit kita drop lagi 50%, sedangkan uangnya itu akan kalian pakai mungkin 1-2 bulan ke depan, ya mungkin kalian bakalan stres gitu ya. Kedua, mungkin kalian bakalan panic selling karena ya uangnya mau dipakai gitu guys. Jadi jangan sampai hal itu terjadi ke kalian. Terlebih lagi kita dalam keadaan market yang sangat uncertain sekarang. Protect diri kalian, tapi jangan juga sampai kalian terlalu ketakutan gitu ya. Harus keep objektif. Sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang masih mencari exchange untuk melakukan diversifikasi aset, mungkin Bybit bisa menjadi salah satunya. Saya melihat banyak sekali mulai berminat gitu ya untuk daftar di Bybit karena mungkin mengetahui fitur-fitur yang ditawarkan oleh Bybit itu banyak sekali. Dan antaranya adalah kalian bisa trading NFT, kalian bisa trading di spot maupun futures, kalian bisa staking fleksibel, itu adalah salah satu kelebihan utamanya menurut saya. Dengan APY yang cukup tinggi juga guys. Jadi daripada aset kalian nganggur, mending kalian stakingkan di sini, fleksibel, kapanpun kalian mau tarik asetnya itu bisa. Dan juga mereka ada launchpad di sini yang sangat aktif. Sebulan itu kadang-kadang bisa 2-3 kali launchpad, dan setiap kali ada koin baru yang dirilis di sini, biasanya itu dalam 1 minggu pertama itu bisa hasilkan cuan 400, 500 bahkan ribuan persen. Jadi untuk kalian sembari mengakumulasi atau menambahkan modal-modal kalian dengan cara mengikuti launchpad di sini, yaitu adalah salah satu cara yang baik juga saya rasa. Gitu ya. Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian hari ini guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan ya saya pengen mulai langsung aja dari 1 hour chart guys. Karena gimana ya, untuk sementara sebenarnya tidak banyak yang bisa saya sampaikan dari segi price actionnya sendiri. Kayak jika kalian lihat, kita cenderung hanya terkonsolidasi saja. Nah kemudian kita tadi gitu ya sempat mendapatkan sedikit pump, kemudian dibalikkan lagi, kemudian di pump lagi. Ini adalah pergerakan harga yang menurut saya paling males gitu ya untuk saya carikan setup. Karena pergerakan seperti ini itu akan sangat sulit untuk ditebak gitu ya. Dan saya lebih prefer sekali lagi untuk menunggu Bitcoin memberikan saya clue berikutnya yang lebih jelas pengennya ke arah mana. Dan kalaupun saya akan mencari setup baik itu short maupun long, saya lebih prefer untuk menunggu di beberapa area key level yang mungkin kita sama-sama juga udah tahu juga. Yang pertama adalah di mid range-nya di sekitaran 19.500-an, upper range-nya di sekitaran 20.000 sampai 20.500, dan juga di sekitaran 18.500 sampai ke 18.300 sebagai area lower range-nya. Jadi ini adalah 3 area key level yang menurut saya lebih make sense kalau saya cari setup di sekitaran area tersebut. Selain di area tersebut, kalau kita masih berada di pertengahan seperti ini, mungkin teman-teman yang udah ngikutin saya lama udah tahu juga ya, bahwa saya lebih prefer untuk menunggu di sidelines dulu. Kenapa? Karena kalau saya cari setup dalam keadaan Bitcoin seperti ini di pertengahan area support and resistance, menurut saya risk and reward-nya itu tidak sebanding. Gitu ya. Nah, kalau kita bisa bicara seputar pure price action gitu ya, yang bisa kita lihat adalah tentunya kita berhasil untuk breakout dari trendline di sini gitu ya. Walaupun breakoutnya nggak clean banget di sini, kita mendapatkan semacam ranging movement, baru clean breakout ketika kita berada di sini. Kemudian retest dan akhirnya kita mampu kembali rally. Dan selama kita mampu maintain sebenarnya di atas trendline di sini, menurut saya chance-nya ya kita bisa aja mendapatkan satu push terakhir guys, mungkin ke sekitaran area di sini. Dan kalau udah nyampe ke sini ya kita harus hati-hati guys, karena takutnya kita akan kembali mendapatkan rejection. Kalau ini yang terjadi dan misalnya nih kita ada dikasih trendline, misalnya disertai juga ada pattern mungkin semacam ascending broadening wedge di sini, maka ini mungkin bisa saya jadikan sebuah setup gitu. Oke, dari sini mungkin RR-nya akan lebih baik. Oke, reward-nya segini, risk-nya ya cuma segini. Mungkin 2:5, 2,5 banding 1 gitu ya. Jadi itu yang sedang saya lihat sekarang gitu ya. Kalau misalnya kita breakout, tentunya ya senario tersebut terinvalidasi.
karena berarti Bitcoin sudah kembali mampu breakout dari area major resistance, dan dari sana ya target berikutnya adalah upper range-nya di sekitaran 20.000 sampai 20.500-an. Hal yang menunjukkan indikasi cukup kuat kalau kita akan kembali menyentuh ke area di sini tentunya adalah kalau kita sampai mampu breakout dari trendline di sini ya guys. Ini adalah sebuah trendline yang sudah tercipta juga dari bulan Agustus kemarin sampai sekarang. Kalau misalnya sampai mampu kita breakout, ini adalah pertanda yang cukup baik menurut saya, dan minimal kita akan kembali nge-retest ke area di sini. Nah, kalau ini juga mungkin bisa saya jadikan setup sebagai setup long gitu ya. Jadi ini setup yang saya cari tergantung nanti pergerakannya seperti apa. Atau skenario berikutnya adalah kita kembali untuk revisit ke area lower range-nya, seperti yang tadi saya sebutkan di 18.500 sampai 18.300-an, kurang lebih sekitaran area di sini. Kalau saya dikasih kembali setup untuk long dengan adanya bullish reversal pattern, maka dari sana saya mungkin akan juga mencari setup untuk long. Jadi untuk sementara untuk short term time frame, saya rasa kita masih bisa melihat Bitcoin untuk terkonsolidasi di sekitaran sini. Cenderung menurut saya kita akan merangkak naik ke atas menuju mungkin minimal ke area high 19.300 sampai 400 di sini, minimal nge-retest di sini. Kalau kita mampu break, kita akan kemungkinan revisit ke 19.500. Kalau sudah nyampe ke sini, saya rasa harus agak hati-hati gitu ya, karena dari sini bisa aja kita akan kembali mendapatkan semacam rejection, seperti yang sudah pernah terjadi beberapa kali sebelumnya kalau kalian perhatikan di sini. Oke, so itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk di video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat video hari ini, dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.